akreditasi ini adalah untuk sebuah penjaminan mutu pendidikan. Jadi sehingga menjadi cerminan terhadap dunia publik tentang proses pelaksanaan pendidikan daerah di lembaga kita. Jadi proses akreditasi itu bukan hanya untuk mendapatkan sebuah bantuan materi, ya, bukan. Ini kan bantuan itu hanya bahagian kecil. Dan ini perlu kami sampaikan kepada siapapun saja bahwa akreditasi itu bukan untuk mendapatkan sebuah bantuan. Apakah ini kepada pihak donaturnya, kemudian pihak lembaganya. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan lahirnya BADA, insya Allah makin bertambah usia lembaga pendidikan daerah, makin lebih baik mutu penjaminan pendidikan daerah. Wahai segala asosiasi data minta ilmu serta beramal DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat tercinta ini tentunya. Dan sahabat DAO Podcast channel tercinta, telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini. Beliau bernama Tengku Marbawi Yusuf SH. Beliau merupakan sebagai Wakil Ketua Majelis Akreditasi Daerah Aceh. Dan beliau juga merupakan Rais Am di organisasi Rabitah Poliban Aceh. Kemudian beliau juga alumni Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, dan beliau juga merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh ataupun disingkat STISNU Aceh. Oke, tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu pentingnya dayah terakreditasi. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di sini. Dan di sini kita Tengku akan berbincang-bincang dan membahas, yaitu temanya pentingnya dayah terakreditasi. Nah, baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta, tanpa menunggu lama langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema pentingnya dayah terakreditasi. Kepada Tengku kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat dan rahman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan rutinitas kita sehari-hari sebagai rasa tanggung jawab. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga dan kepada seluruh para alim ulama. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di ruangan yang sangat mulia ini. Pertama sekali dalam rangka bersilaturahim, dan yang kedua dalam rangka untuk menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tengku Karam tadi, bahwa pentingnya akreditasi untuk sebuah daerah yang ada di Aceh. Baik, karena selama ini saya menggeluti tentang akreditasi daerah, izinkan pada kesempatan ini untuk membagikan informasi yang terkait dengan masalah akreditasi. Pertama sekali kita ketahui bahwa akreditasi itu merupakan sebuah penilaian untuk menyatakan kelayakan sebuah lembaga. Artinya kalau di daerah itu akreditasi adalah sebuah penilaian terhadap kelayakan sebuah daerah ataupun tidak layak menjadi sebuah daerah. Itu merupakan pengertian akreditasi yang secara umum.
Di Aceh semenjak lahirnya Badan Daya waktu itu dan hari ini sudah menjadi dinas, sudah dilakukan tetapi bukan akreditasi yang sempurna. Artinya pada waktu itu hanya semacam survei. Dan saya juga sudah terlibat dari tahun 2008 waktu itu, dan terakhirnya tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh dengan pola data pemutakhiran daya, sehingga daya-daya di Aceh itu masuk di dalam sebuah database yang diakui itu merupakan sebuah daya. Kemudian setelah lahirnya Pergub Peraturan Gubernur Aceh nomor 64 tahun 2019 kalau tidak salah saya, lahirnya Pergub Badan Akreditasi Daya Aceh. Pergub itu merupakan sebuah turunan daripada Kanun Aceh nomor 9 tentang penyelenggaraan pendidikan daya Aceh. Maka di situ disebutkan bahwa akreditasi itu dilakukan oleh lembaga Badan Akreditasi Daya Aceh. Maka setelah lahirnya Peraturan Gubernur nomor 64, maka akreditasi Daya Aceh yang dulunya itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Daya Aceh, dan hari ini semuanya dilimpahkan ke Badan Akreditasi Daya Aceh. Ini secara historis lahirnya sebuah lembaga badan. Dan sedikit kami ceritakan bahwa di dalam Badan Akreditasi Daya itu ada 3 unsur. Ada majelisnya, kemudian ada sekretariatnya sebagai pembantu, dan juga ada 30 asesor yang diamanahkan oleh Peraturan Gubernur nomor 64. Tahun 2021 kalau tidak salah, Majelis Akreditasi Daya itu dikukuhkan oleh Gubernur Aceh pada waktu itu oleh Bapak Novi Aryansyah. Dan setelah itu maka di tahun itu juga Badan Akreditasi Daya Aceh itu melakukan akreditasi yang pertama sekali. Sehingga dari tahun 2018 terakhir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh itu sampai lahirnya Badan Akreditasi Daya Aceh selama 3 tahun baru bisa dilakukan kembali akreditasi daya. Sehingga pada waktu itu banyak sekali daya-daya yang terhambat dalam proses akreditasi daya Aceh. Baik, pemirsa semuanya, bahwa sebagaimana kita sampaikan tadi, pentingkah akreditasi di Aceh? Setelah kami kaji itu sangat penting. Sangat penting akreditasi daya Aceh, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan bantuan materi yang mungkin hari ini tergambar di dalam hati kita masing-masing. Tetapi pada intinya akreditasi adalah untuk menentukan sebuah kelayakan di lembaga pendidikan daya, sehingga lembaga daya yang kita pimpin itu menjadi pilot project, menjadi sebuah cerminan terhadap masyarakat, terhadap pihak lain di dalam keinginannya untuk mengenyam pendidikan daya yang ada di sebuah lembaga pendidikan daya. Kemudian setelah lahirnya Badan Akreditasi Daya, tentunya pola yang diterapkan oleh BADA dengan Dinas Pendidikan Daya itu berbeda. Kalau dulu hanya sebatas checklist, sehingga panduan yang diberikan itu semacam kuesioner. Tetapi setelah lahirnya BADA itu merujuk kepada Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, ya kan? Kenapa harus merujuk ke sana? Karena di Aceh itu belum lahir SPMPD, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daya. Jadi karena itu belum lahir sebagaimana yang diamanahkan oleh Kanun Aceh nomor 9 tentang penyelenggaraan pendidikan daya, maka Badan Akreditasi Daya terpaksa menyusun sebuah instrumen itu merujuk kepada Sisdiknas, sehingga lahirlah Standar 8. Setelah kami kaji di dalam Standar 8 itu ternyata baik sekali, dan hari ini di daya itu semua sudah kita terapkan, tetapi kita tidak ada panduan khusus, kita tidak ada
penerapan yang khusus terhadap apa yang telah kita kerjakan, sehingga dari standar 1 sampai standar 8 itu kami lihat bagus sekali untuk menunjang pendidikan di sebuah lembaga daya. Sehingga yang kita harapkan ketika daerah itu yang kita pimpin itu bukan hanya sekedar kuantitasnya, tetapi nomor satu adalah kualitasnya. Sehingga pendidikan daerah di Aceh itu mencerminkan sebagaimana pendidikan daerah pada masa waktu itu, sehingga Aceh itu menjadi sorotan dunia di dalam mengenyam pendidikan daerah di Aceh. Baik, kemudian ada tiga tugas penting yang ada di Badan Akreditasi Daya Aceh. Pertama sekali adalah melakukan akreditasi daya baru, artinya sebuah daya yang belum ada tipologinya. Kemudian yang kedua, reakreditasi, artinya daya yang sudah ada tipe kemudian ingin menaikkan tipologinya, kemudian upgrade, kemudian monitoring. Monitoring itu adalah sebuah lembaga daya yang memang dia sudah mendapatkan tipologinya, sudah masuk dalam database daya di Aceh, tetapi kalau kita lihat secara realita mungkin sudah terjadi penurunan. Maka daya itu akan dilakukan monitoring oleh Badan Akreditasi Daya Aceh. Baik, kemudian tahapan-tahapan di dalam akreditasi daya, pertama itu melakukan usulan, ya, sebuah lembaga daya melakukan usulan ke Badan Akreditasi Daya Aceh, langsung, karena Badan Akreditasi Daya Aceh ini merupakan sebuah lembaga independen. Oh, berarti BADA ini independen ya? Independen ya. Tidak di bawah instansi tertentu. Tidak. Dia sebuah lembaga yang dibentuk khusus oleh Gubernur Aceh melalui Pergub tadi ya. Pergub tadi, sehingga mempunyai kewenangan penuh di dalam melakukan akreditasi. Sampai hasil yang diputuskan oleh BADA itu diserahkan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh. Jadi ini BADA ini bukan sebuah lembaga yang berada di bawah, tetapi dia independen. Cuman dia itu bermitra dengan Dinas Pendidikan Daya Aceh. Mudah-mudahan dengan lahirnya BADA itu penjaminan mutu di daya di Aceh itu menjadi sebuah keniscayaan ya terhadap daerah-daerah yang lain. Karena kita ketahui bahwa baik itu Dinas Pendidikan Daya, kemudian Badan Akreditasi Daya Aceh itu merupakan leg spesialis, ya. Artinya tidak ada di daerah-daerah lain, khusus di Aceh. Khusus di Aceh ini patut kita syukuri, sehingga mudah-mudahan dengan lahirnya BADA, Daya di Aceh itu bisa membawa dirinya pertama sekali untuk berbudaya mutu, sebagai batu loncatan untuk penjaminan mutu. Jadi kalau seandainya ada daya yang ingin mendaftarkan untuk dayanya itu terakreditasi, itu bagaimana syarat-syaratnya, Tengku? Ya, baik. Pertama sekali ketika BADA ingin melakukan akreditasi, maka BADA itu akan membuat pengumuman untuk usulan akreditasi yang kemarin kita menerapkan proses usulannya lewat web, sehingga ini memudahkan bagi tunggu-tunggu daya yang katakanlah yang di pesisir timur, kemudian yang di dataran tinggi. Mereka semua itu tidak perlu ke provinsi untuk membawa berkas usulan. Tinggal klik saja link yang sudah dibagikan oleh BADA, kemudian masuk dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan. Maka ketika usulan itu sudah masuk ke link BADA, maka BADA itu akan mengkopi, ya. BADA itu akan memasukkan dalam berkas. Dan setelah itu BADA itu akan melakukan akreditasi, asesmen lapangan. Jadi berarti setelah administrasi, setelah itu baru BADA langsung terjun ke lapangan. Iya, karena ada tahapannya. Pertama usulan, kemudian setelah usulan akan dilakukan verifikasi kecukupan berkas. Kecukupan berkas. Setelah kecukupan berkas itu berhasil, maka daya itu sudah dikatakan daya yang akan dilakukan akreditasi oleh BADA Aceh. Setelah itu baru
dilakukan asesmen lapangan dengan dibantu oleh asesor sebagaimana yang diamanahkan oleh Pergub Aceh. Oke. Baik. Demikian mungkin gambaran terhadap pelaksana akreditasi daya Aceh yang dilakukan oleh Pada Aceh. Jika seandainya ada daya-daya di Aceh yang belum terakreditasi, itu akan memberikan dampak yang seperti apa, Tengku? Atau memang tidak layak proses belajar mengajarnya, atau bagaimana, Tengku? Baik. Sebenarnya tidak ada pengaruh, tetapi ketika pemerintah itu membentuk sebuah lembaga di dalam penjaminan mutu pendidikan daya, tentunya ini menjadi corong untuk menyampaikan informasi terhadap daya yang kita pimpin kepada dunia publik. Ya, sebenarnya tidak jadi masalah. Tidak masalah. Tidak, kalaupun kita tidak melakukan akreditasi, cuma saja kita tidak masuk di dalam database resmi pemerintah Aceh. Iya. Sehingga kalau nanti tidak masuk dalam database, maka ada beberapa kendala yang menjadi hambatan di dalam proses proses katakanlah pembangunan pendidikan daya. Artinya salah satunya bahwa dana hibah yang diberikan oleh pihak luar itu tidak bisa diterima oleh sebuah lembaga daya kalau lembaga daya tersebut tidak masuk dalam database. Jadi untuk masuk dalam database pemerintah Aceh itu tetap lewat proses akreditasi daya. Ini menjadi sebuah kendala, walaupun akreditasi itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan bantuan, tetapi dia include sendiri. Seperti itu gambarannya. Jadi uji kelayakan, tadi saya dengar ada kalimat uji kelayakan. Itu uji kelayakannya prosesnya berapa hari, Tengku? Oh, lama itu. Lama. Jadi pertama sekali kami buka proses usulan dengan limit waktu yang telah ditentukan, misalnya katakanlah sebulan proses usulan. Kemudian setelah usulan semuanya masuk dan ditutup, majelis itu akan memeriksa kecukupan berkas. Jadi kecukupan berkas, setelah sebuah lembaga itu berkasnya cukup, maka akan dinyatakan lulus kecukupan berkas dan akan dilakukan akreditasi. Bagi daya yang tidak mencukupi berkas, maka majelis itu akan menghubungi kembali kepada lembaga daya tersebut untuk mencukupkan berkas-berkas yang tidak cukup. Kalau itu tidak terpenuhi, artinya daya itu tidak bisa dilakukan akreditasi untuk tahap ini. Mungkin kedepannya bisa dilakukan. Setelah itu diumumkan daya-daya yang sudah berkas dan itu sudah masuk di dalam tahapan akreditasi. Seterusnya Bada Aceh itu mempersiapkan asesornya untuk melakukan asesmen lapangan. Jadi ketika asesor turun ke lapangan, maka daftar daya yang sudah masuk usulan akreditasi itu dibawa dan asesor itu akan mengunjungi daya-daya yang sudah masuk usulan. Seperti itu. Ya, kemudian setelah asesmen lapangan itu selesai, maka semua bukti-bukti yang asesor dapatkan di daya yang mereka kunjungi itu akan disampaikan kepada majelis, karena asesor ini bertanggung jawab kepada majelis. Setelah nanti diverifikasi, maka disitulah nanti akan diplenokan mana daya-daya yang memenuhi standar untuk masuk ke daya tipe D ataupun non tipe, kemudian ke tipe C, tipe B, tipe A dan tipe A+. Seperti itu. Setelah itu diplenokan, kemudian hasil pleno majelis itu akan disampaikan kepada masyarakat daya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat daya menyanggah terhadap keputusan itu. Mungkin tidak tepat ataupun tidak cocok ketika sebuah keputusan disampaikan oleh majelis. Maka majelis memberikan ruang untuk sanggahan di mana yang tidak cocok. Kemudian kalau ada daya yang melakukan sanggahan, maka majelis akan turun kembali ke lapangan untuk membuktikan yang sebenarnya. Setelah proses itu selesai, sanggahan itu selesai, maka keputusan hasil pleno majelis itu akan disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh. Dan setelah sampai kepada Gubernur Aceh, maka Gubernur Aceh itu akan mengesahkan keputusan majelis akreditasi Daya Aceh.
Jadi sebenarnya keputusan majelis ini itu sudah final. Cuman kenapa juga harus disampaikan kepada Gubernur Aceh? Ini untuk memenuhi sebuah tuntutan Pergub Hibah di Aceh. Apa tuntutannya? Karena di Pergub Hibah disampaikan bahwa sebuah lembaga daerah itu tidak bisa menerima sebuah bantuan daripada pihak luar ketika daerahnya itu tidak masuk di dalam database. Sebenarnya hasil keputusan majelis itu sudah bagus sebenarnya. Seperti itu. Jadi tim asesor ketika turun ke lapangan, apa yang menjadi penilaian terhadap sebuah daerah yang ingin menawarkan tuh terakreditasi? Baik. Sebelumnya sebagai panduan akreditasi di Badan Akreditasi Daerah Aceh itu sudah disusun instrumen. Instrumen itu kan menjadi sebuah landasan instrumen dari standar 1 sampai standar 8. Maka ketika asesor itu turun, mereka itu sudah diberikan format yang baku sebagai landasan penilaian. Sebagai landasan penilaian. Turun mereka ke sebuah daerah, mereka akan mencatat, mereka akan melihat, mereka akan merekam apa yang sebenarnya yang sudah ada di sebuah lembaga daerah tersebut. Seperti itu. Baiklah. Kemudian Tengku, ini memang sangat penting ya teman-teman sekalian, sebuah daerah untuk terakreditasi. Bahkan juga kita melihat kampus-kampus pun juga rata-rata terakreditasi Tengku ya. Jadi adakah sama seperti hal dengan kampus juga akreditasinya Tengku? Baik. Kalau di kampus itu ada BAN-PT. BAN-PT itu kan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi BAN-PT itu kan sudah lama sebenarnya. Akreditasi di kampus itu sudah lama. Kalau di daerah ini baru ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pilot project bagi daerah-daerah yang lain, menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Secara lembaga yang khusus ini kan baru 2 tahun. Artinya Badan Akreditasi Aceh baru melakukan akreditasi itu 2 kali. Pertama sekali itu tahun 2021 dan yang kedua ini sedang nih. Ini baru saja selesai proses asesmen di lapangan di seluruh Aceh. Yang tahun kemarin itu lebih banyak ya, sekitar ada 600 daerah lebih. Tetapi yang lolos usulan itu sekitar 300 sekian. Dan hari ini itu 300 daerah dengan 2 kategori. Satu kategori itu reakreditasi, artinya daerah-daerah yang sudah ada tipologi ingin peningkatan tipologi, dan yang kedua itu daerah baru yang belum ada tipe sama sekali. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Hampir sama antara Badan dengan BAN-PT. Cuman ketika kami menyusun sebuah instrumen dengan merujuk kepada Sisdiknas, maka lahirlah standar 8. Jadi di BAN-PT itu juga seperti itu. Artinya instrumen yang dibuat oleh Bada, yang dirancang oleh Bada itu bukan copy paste dari BAN-PT. Itu kan sebuah amanah undang-undang. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa karena SPMPD di Aceh itu belum ada, maka untuk legal standingnya kita tetap merujuk kepada Sisdiknas, supaya instrumen itu kan menjadi sebuah patokan yang resmi, hingga lahirlah standar 8. Tetapi tidak sama persis ya dengan aturan yang dibuat oleh BAN-PT, karena BAN-PT itu sudah lama, baru ya, baru, sehingga ketika kami susun instrumen itu, di samping kanan itu regulasi, kemudian di samping kiri itu ada sebuah sedikit perasaan. Ya, artinya di daerah itu kalau ini ada nggak? Nah, kalau ada, kalau memungkinkan ya kita ini. Jadi formatnya saja itu sama mungkin standar 8, tetapi komponen-komponen dan subkomponen itu berbeda. Sehingga lembaga daerah dengan lembaga pendidikan umum kan dia punya ciri khas tersendiri, sehingga tidak ada sebuah paduan yang sama, walaupun ada sebagai itu ada yang sama, seperti itu. Nah, secara tipologi tadi, tipologi yang paling tinggi itu A+, itu melihat apa penilaiannya, atau melihat sudah berapa lama daerah itu
dibangun, atau bangunannya yang besar, atau jumlah santrinya yang banyak, atau mutu pendidikannya yang berkualitas? Bagaimana tuh? Ya, baik. Jadi untuk menentukan tipologi ini sebenarnya ada acuan khusus ya. Ada acuan khusus. Ada acuan khusus, ada penilaian khusus dengan dengan rumusan, dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Ya, sehingga apa yang didapatkan oleh asesor di lapangan maka akan dimasukkan di dalam rumusan ini, maka dia akan otomatis akan keluar. Akan keluar tipe apa yang layak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi bukan lama berdiri sebuah lembaga, karena yang kita lihat adalah kualitas bukan kuantitas. Katakanlah ada sebuah daya yang mungkin sudah lama sekali, tetapi tidak ada kualitas, mungkin hanya sebagai kuantitas santrinya saja yang banyak, tetapi kualitas itu rendah. Ini kan mempengaruhi kepada tipologi. Artinya di standar itu ada, di standar 1 ada nilai scoring-nya, standar 2 ada, standar 3 sampai standar 8. Cuman kalau di tipologi apes itu ada penambahan di antaranya bahwa di daerah itu fasilitas penunjang pendidikan itu sudah lengkap. Kemudian ada lembaga bahsul masail sendiri, kemudian punya daya cabang minimal 3, dan ulama itu karismatik, pimpinan itu sudah karismatik. Iya, seperti itu. Nah, sejauh ini, berdirinya Bada ini, apa kendala besar yang terjadi? Sebenarnya banyak ya, banyak kendalanya, apalagi ini sebuah lembaga baru. Pertama sekali kendalanya adalah kita ingin mencoba meminimalisir apa yang tergambar di dalam hati kita, mungkin dalam pikiran kita, bahwa akreditasi itu untuk mendapatkan sebuah bantuan. Sebenarnya tidak. Tidak semata-mata karena itu. Tidak. Akreditasi itu adalah sebuah penjaminan mutu. Nah, jadi walaupun Bada itu baru mengarahkan lembaga daerah untuk berbudaya mutu dulu sebelum naik ke penjaminan mutu. Betul. Ini yang sedang kami ingin hapuskan, bahwa akreditasi itu bukan untuk mendapatkan sebuah bantuan. Ya, ini yang pertama. Kemudian ada hambatan-hambatan terhadap terpenuhinya syarat yang sebagaimana yang dituntut dalam instrumen. Karena ketika lahir sebuah instrumen ini dalam proses akreditasi, daerah ini dituntut ya, daerah ini dipaksakan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Dan sebenarnya tuntutan itu sangat baik sekali untuk penertiban administrasi daerah. Bukan prosesnya untuk malimnya tunggu daerah tidak malim. Jadi kan ketika kami turun ke lapangan, ada daerah untuk apa ini? Ya kamu malim mudah, kamu tak bodohnya. Ya seperti itu. Dan ada kendala-kendala yang lain. Tetapi ini kami kira ini hal-hal yang wajar karena ini sebuah lembaga baru, dan mungkin di dalam kacamata kami, insya Allah 5 tahun setelah lahirnya Bada ini pendidikan daerah Aceh makin hari makin bertambah baik terhadap kuantitasnya, sehingga ini kan menjadi cerminan untuk melahirkan ulama-ulama yang berstandar nasional, sebagaimana pada waktu zaman dulu pada masa Abuya Mudawadi Allahumma dan sebagainya. Secara database tadi berapa jumlah daerah yang masuk ke dalam akreditasi dong? Ada 2 SK. Kemarin karena yang terakhir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah, maka daerah di Aceh dengan berbagai macam tipologi sebanyak 1136 daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Aceh tahun 2018 dan keluar SK Gubernur Aceh tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 dilakukan kembali akreditasi oleh Badan Akreditasi Daerah Aceh sebanyak 348. Jadi 1136 ditambah 1148
ditambah 348 mungkin hampir 1.500 daya di Aceh. Iya. Jadi secara pengembangnya bagus sekali. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Sehingga makin banyak lembaga daya di Aceh itu mungkin ini menjadi cerminan masyarakat Aceh itu semakin baik. Yang penting daya di Aceh ini adalah benar-benar untuk menjadikan sebuah lembaga penjaminan mutu pendidikan daerah di Aceh. Seperti itu. Nah, reakreditasi. reakreditasi tadi boleh dilakukan per berapa tahun, Tunggu? Reakreditasi yang diterapkan oleh Badan Akreditasi Daerah Aceh sesuai dengan Perbat. Perbat itu peraturan Badan Akreditasi Daerah Aceh itu 2 tahun sekali. Ya, jadi setelah keluar SK Majelis Akreditasi Daerah Aceh ingin peningkatan tipologinya, maka daerah itu tetap harus menunggu 2 tahun. Harus menunggu 2 tahun. Oke. Kemudian Masya Allah, balai pengajian. Ya. Balai pengajian bolehkah tetap bisa mendaftar di Badah ini untuk terakreditasi? Baik. Jadi secara kewenangan sebagaimana yang diamanahkan oleh Pergub bahwa akreditasi yang diberikan kewenangan kepada Badah itu adalah khusus daya. Khusus daya. Khusus daya. Kalau balai pengajian itu kewenangannya kepada Dinas Pendidikan Daya. Ya, jadi nantinya kalau balai pengajian yang hari ini mungkin di lapangan sudah memenuhi standar untuk menjadikan daya, nanti mereka tinggal mengusulkan ke Badan Akreditasi Daerah Aceh dengan merubah status izin operasionalnya di Kementerian Agama. Ya, karena kan di Kementerian Agama itu ada 2 izin operasionalnya, ada izin operasional balai pengajian dengan ketentuan-ketentuan tersendiri dan juga ada izin operasional sebuah daya. Kalau tidak salah saya itu untuk mendapatkan izin operasional hari ini yang dikelola oleh pusat oleh Jakarta. Pertama sekali santri yang mondok itu minimal 15 orang. Jadi kalau sebuah lembaga pendidikan agama itu mungkin santri mondok tidak sampai 15 orang, tetapi santri yang pulang pergi itu sampai 1.000 juga tidak dikatakan sebuah daya menurut kacamata negara. Iya, betul. Jadi kemudian ada fasilitas umum, ada penginapan, kemudian ada MCK-nya, ada musallanya, kemudian ada kurikulum pendidikannya, kemudian ada pimpinan, ada guru, kemudian status tanah sebagai wakaf ataupun hibah. Maka ini menjadi syarat untuk sebuah daya mendapatkan izin operasional di Kementerian Agama. Jadi setelah izin itu ada, maka Badan Akreditasi Daerah Aceh itu baru bisa melakukan proses akreditasi. Jadi kalau izin tidak ada, maka tidak bisa dilakukan proses akreditasi. Kenapa? Karena secara lembaga itu belum resmi ya. Iya. Ya, jadi untuk mendapatkan legalitas di negara ini harus mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama seperti itu. Masya Allah. Kemudian untuk yang terakhir, apa harapan Badah terhadap daya-daya yang sudah terakreditasi atau daya-daya yang belum terakreditasi? Ya, baik. Ini kita sepakat dulu bahwa akreditasi ini adalah untuk sebuah penjaminan mutu pendidikan. Jadi sehingga menjadi cerminan terhadap dunia publik tentang proses pelaksanaan pendidikan daerah di lembaga kita. Jadi yang kedua harapannya bahwa proses akreditasi itu bukan hanya untuk mendapatkan sebuah bantuan materi, ya, bukan. Ini kan bantuan materi hanya bahagian kecil. Dan ini perlu kami sampaikan kepada siapapun saja bahwa akreditasi itu bukan untuk mendapatkan sebuah bantuan. Apakah ini kepada pihak donaturnya, kemudian pihak lembaganya. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan lahirnya Badah, insya Allah makin bertambah usia lembaga pendidikan daerah, makin lebih baik mutu penjaminan pendidikan daerah. Sehingga 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun para santri, para anak didik itu mengenyam pendidikan daerah di sebuah lembaga daerah, ini menjadi cerminan bagi orang-orang lain bahwa kita sanggup menghasilkan ulama-ulama muda ya di Aceh. Masya Allah. Baik, seperti itu mungkin gambarnya. Karena
secara tugas mungkin majelis ini selama 3 tahun. Jadi harapan kami, kalaupun kami nanti tidak lagi di majelis, ini bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi yang akan datang, bahwa tujuan melakukan akreditasi Dayah Aceh itu ada 2. Pertama untuk berbudaya mutu, kemudian yang kedua untuk penjaminan sebuah mutu. Dengan bahasa kampung begini dia. Kalau datang orang pihak luar ini menanyakan bagaimana status Dayah, kemudian ingin menanyakan bagaimana proses status tanah, ingin meminta tentang legalitas sebuah lembaga, maka sudah tersusun rapi di sekretariat sebuah lembaga. Maka di instrumen itu kami mengamanahkan kepada tim penyusun borang. Jadi tidak lagi dikelola oleh seorang pimpinan. Seorang pimpinan kan hanya sebagai penanggung jawab. Betul. Penanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di sebuah lembaga daerah ini biar dikelola, sehingga lebih bagus di daerah ini ada 1 orang operator daerah yang tugasnya untuk merapikan administrasi yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Insya Allah dengan ketentuan yang kita terapkan ini, daerah-daerah di Aceh itu akan menjadi sebuah daerah yang gemilang di masa akan datang. Masya Allah. Baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta, Masya Allah, terima kasih banyak Tengku telah hadir di sini dan telah memberikan banyak pencerahan dan edukasi tentang betapa pentingnya di daerah-daerah seluruh di Aceh untuk segera terakreditasi. Karena di sini tujuannya terakreditasi adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan atau mengharapkan bantuan, tapi adalah tujuannya adalah untuk penjaminan mutu pendidikan yang lebih berkualitas di daerah Aceh tentunya. Baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta, terima kasih banyak telah mendukung channel ini, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan apabila yang sudah subscribe silahkan di like, share dan komen, dan tekan tombol loncengnya, dan tulis di kolom komentar judul-judul yang apapun yang ingin di request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya insya-Allah. Terima kasih banyak Tengku telah hadir di sini, Masya Allah. Baiklah sahabat DAO Podcast yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.